Jatuh cinta. Ara meracau ketakutan, dia memukuli kepalanya sendiri. Para petugas tak bisa mendekat secara langsung. Jika itu dilakukan Ara mungkin bisa gila dan traumanya semakin besar. Arnold mengeluarkan jarum suntik dan cairan penenang yang selalu dia bawa di dalam kantong celananya. Kak, apa kita harus melakukan ini? Apa tidak bisa tanpa penenang? Tanya Diandra yang benar-benar khawatir dengan keadaan Ara. Aku juga tidak mau melakukan ini, Dek, tapi mau bagaimana lagi? Ucap Arnold. Mereka hanya bisa berdiri di dekat Ara tanpa bisa menyentuhnya. Bukan tanpa alasan, beberapa saat lalu Arnold dan Diandra mencoba mendekati Ara, namun gadis itu malah semakin histeris karena tubuhnya disentuh. Kak, Joel kemana sih? Kenapa bisa seperti ini? Gerutu Diandra sambil menangis, dia benar-benar tak bisa membiarkan Ara seperti ini. Di saat yang bersamaan Joel datang, matanya terbelalak melihat apa yang terjadi. Ada apa Niel? Teriak Joel yang langsung berlari menghampiri mereka saat melihat kekasihnya meringkuk ketakutan. Cak, kemana saja kau? Kenapa tidak bersamanya? Bentak Arnold, dia benar-benar kesal saat ini. Joel terkejut bukan main, dia menjatuhkan minuman yang dia bawa. Jantungnya berdegup kencang saat melihat Ara dalam kondisi down seperti saat ini. Apa yang terjadi? Aku hanya mengambil minum sebentar, ucap Joel dengan suara bergetar. Sepertinya ada yang menghampirinya tadi, Kak, ucap Diandra sambil mengangkat kertas undangan bertuliskan nama Bobby dan Yanti, serta foto mereka di undangan itu. Joel mengambil undangan itu, dia benar-benar terkejut melihat siapa yang ada di dalam foto itu, mantan sahabat dan mantan kekasih Ara. Apa ada masih belum bisa melupakan kekasihnya yang bajingan itu? Umpak Joel tampak raut kesedihan tergambar jelas di wajah Joel. Apa mereka orang yang menyakiti Ara? Tanya Diandra. Ya, mereka yang mengkhianati Ara. Mantan sahabatnya dan mantan kekasihnya berselingkuh terang-terangan di depan Ara. Bahkan mereka memalak gadis malang ini. Tapi Ara sepertinya sangat mencintai pria itu. Joel terlihat sedih. Diandra menepuk punggung Joel. Jangan lemah, Kak, ucap wanita itu dengan tegas. Joel terkejut, tapi dia sampai histeris karena ini, Ra. Karena, ucap Joel. Berjuanglah, Kak, cinta itu buta perjuangan. Aku yakin Kak Ara sudah memiliki perasaan yang sama dengan kakak. Hanya saja saat ini dia dalam kondisi seperti ini. Kakak harus jadi orang yang kuat untuk mendapatkan cinta Kak Ara. Diandra memberi kekuatan pada pria itu. Diandra benar bro, dukungan dibutuhkan di sini. Melihat perkembangan kesehatan jiwa Ara yang sangat besar, kau adalah kuncinya. Tambah Arnold yang juga menepuk bahu Joel. Pria itu menatap mereka berdua. Terima kasih karena selalu mendukungku, ucap Joel terharu. Plak, bukan saatnya terharu, sana cepat bantu kakak ipar. Ketus si Bumil yang sudah kembali dalam mode garang sambil memukul punggung Joel. Au, kenapa memukulku Diandra? Gerutu Joel sambil mengusap punggungnya. Ngidam, kakek Diandra. Alasan? Joel pun mendekati Ara, dia berjongkok mensejajarkan tubuhnya di depan Ara sambil menatap wajah ketakutan gadis itu. Ara, panggil Joel dengan sangat lembut namun masih belum direspon oleh Ara. Raina Alesha, panggil Joel lagi dengan lembut. Mendengar nama lengkapnya dipanggil membuat gadis itu menoleh meski dengan mata ketakutan dan bibir bergetar. Dia melihat Joel, pria yang berhasil membuatnya tenang selama beberapa waktu belakangan ini. Ara, kau baik-baik saja? Ini aku Joel, ini aku. Ucap Joel dengan lembut, tangannya bergerak perlahan sambil mengambil tangan Ara yang dia taruh di kepalanya. Ara, suara Joel benar-benar lembut dan berhasil membuat Ara merasa benar-benar tenang. Joel, air mata gadis itu mengalir deras dari kedua pelupuk matanya. Dia menangis dan gemetaran. Tapa, tenanglah, tidak apa-apa, ucap Joel sambil membantu Ara berdiri. Hiks, Jo, tangis Ara terseduh-seduh sambil menatap Joel dengan wajah menyedihkan. Kemarilah, ucap Joel sambil merentangkan kedua tangannya. Arnold, Diandra dan petugas medis yang merawat Ara memperhatikan perilaku gadis itu. Dia hanya tenang jika Joel yang bertindak. Kemari Ara, Tapa, ucap Joel. Ara langsung menghamburkan pelukannya pada Joel. Dia menangis sambil gemetar ketakutan memeluk Joel dengan sangat erat. Joel membalas pelukan Ara dan menepuk-nepuk punggung kekasihnya itu agar dia tenang.
Hus, tak apa, aku di sini. Tak apa-apa, mereka takkan bisa menyakitimu. Kau bisa, Ra, kau kuat, kau hebat. Ucap Joel. Mereka jahat. Hiks, Joel, aku mau sembuh. Ucap gadis itu sambil menangis terseduh-seduh. Sebuah hal yang membahagiakan saat mendengar kata-kata itu dari Ara. Joel, Diandra, dan juga Otnel benar-benar bahagia saat Ara mau dan memiliki semangat untuk bisa sembuh. Kau bisa sembuh sayang, kau bisa. Kita hadapi bersama, ada kami di sini bersamamu. Kau tak perlu khawatir. Ucap Joel yang benar-benar bahagia mendengar ucapan Ara. Aku bersyukur ada kau di sini. Ara masih menangis. Joel tersenyum, begitu juga dengan Diandra dan Otnel. Tentu saja, aku selalu membuat orang lain bersyukur atas kehadiran diriku. Ucap Joel dengan penuh percaya diri sambil tertawa. Cih, dasar mafia narsis. Ejek Otnel dan Diandra sambil pergi meninggalkan mereka dan bermain lagi dengan kursi roda bersama si kecil Edward yang sedari tadi hanya pelangap-pelongo tak mengerti arti percakapan mereka. Heh, aku tidak narsis dasar kunyuk-kunyuk ini, ketus Joel. Ya sudah, ayo, kita mulai pengobatannya, Ara. Kamu pasti bisa, ucap Joel sambil mengusap wajah Ara dan membersihkan air mata Ara dengan kedua tangannya. Kau bisa sayang, ucap Joel dengan senyuman mempesona. Wajah Ara memerah karena malu. Joel malah tergelak. Cie, malu ya? Ejek Joel. Aku malu, cicit Ara sambil menyembunyikan kepalanya di dada Joel. Ara memeluk Joel dengan erat, satu-satunya laki-laki yang berhasil membuatnya melepaskan ketakutannya akan sentuhan fisik seperti saat ini, tempat ternyaman bagi Ara saat ini. Pria yang menyelamatkan nyawanya dan malah menjadikan dirinya sebagai kekasih. Oh Tuhan, kuatkan hamba, aku tak kuat kalau begini terus. Lihat wajah mengemaskannya itu, ingin ku kecup bibirnya. Sabar Joel, sabar, tunggu halal dulu. Batin pria itu berteriak. Ya sudah, ayo kita jalani pengobatan, ucap Joel. Ara dan Joel berjalan bersama, tangan Ara tak pernah dilepaskan oleh Joel. Dia terus menggenggam tangan gadis itu dengan erat, sambil melemparkan senyuman ke arah Ara. Ara mulai mendapatkan kepercayaan dirinya. Saat Joel memanggilnya tadi, dia menyadari ada getaran lain di dalam dirinya. Rasa hangat, nyaman, dan aman yang Joel berikan pada diri Ara. Ara melirik Joel sambil tersenyum tipis. Sepertinya kau berhasil mendapatkan hatiku, Joel. Aku memiliki perasaan yang sama dengan dirimu. Aku mencintaimu. Batin Ara sambil tersenyum lembut. Kenapa? Senyum-senyum sendiri aku bisa hilap loh. Kucium tahu rasa kau? Celutuk Joel yang menangkap senyuman di wajah Ara. Ara jadi salah tingkah karena olah Joel. Malu lagi dia.